Udah nyoba segala cara, tapi bekas jerawat nggak kunjung hilang. Apa sih rahasianya? Di video ini, kita bakal bongkar tuntas kandungan skincare terbaik yang bikin bekas jerawat lenyap dalam waktu singkat. Dan ada satu twist yang bakal bikin kamu nggak nyangka. Jadi stay tune sampai habis ya. Jerawat itu menyebalkan, tapi bekas jerawat, wah lebih ngeselin nggak sih? Setuju nggak? Bekas hitam, kemerahan, bahkan bopeng, sering bikin kita insecure. Tapi tenang, nggak ada masalah yang nggak punya solusi. Faktanya, bekas jerawat bisa banget diatasi kalau kamu tahu kandungan skincare yang tepat. Eits, jangan buru-buru skip ya, karena kita juga bakal ngasih rekomendasi bahan yang wajib dihindari biar bekas jerawat nggak makin parah. Pertama, kita mulai dari kandungan yang paling populer, yaitu niacinamide. Bahan ini lagi naik daun banget di dunia skincare karena punya efek mencerahkan kulit sekaligus mengurangi kemerahan. Cocok banget buat bekas jerawat yang gelap dan sulit pudar. Tapi tahu nggak, niacinamide itu super sensitif kalau kamu campur sembarangan. Jadi jangan gabungin sama vitamin C ya, karena efeknya malah bisa bikin kontraproduktif. Lanjut ke kandungan yang kedua. Salicylic acid, si kecil ini jago banget buat eksfoliasi kulit. Dia masuk ke dalam pori-pori, bersihin minyak dan sel kulit mati. Tapi hati-hati ya, kalau kulit kamu kering, pemakaian berlebihan bisa bikin iritasi. Jadi harus pakai pelembab setelahnya ya, oke? Dan ini yang banyak diremehkan, Centella asiatica. Kedengaran kayak obat tradisional sih. Jangan salah, tapi si cica ini punya efek menyembuhkan kulit, memperbaiki jaringan, dan bikin kulit lebih kalem. Kalau bekas jerawat kamu merah atau meradang, ini penyelamat banget. Twistnya, bahan ini cocok banget sama semua jenis kulit, bahkan buat kulit yang sensitif sekalipun. Ngomong-ngomong soal niacinamide, kamu tahu nggak? Ada penelitian yang bilang kalau kandungan ini bisa mengurangi bekas jerawat hingga 60% dalam waktu 2 minggu. Amazing kan? Tapi ada satu trik niacinamide yang bekerja lebih maksimal. Pakai di malam hari sebelum tidur ya, karena kulit kita regenerasi paling baik saat kita istirahat. Kalau salicylic acid ini, kamu mungkin pernah dengar soal scrub yang mengandung bahan ini. Tapi jangan salah paham ya, eksfoliasi yang terlalu kasar malah bisa bikin bekas jerawat makin parah. Pilih produk yang bentuknya gel atau serum, biar bahan ini bekerja secara perlahan dan aman. Lanjut ke Centella asiatica, bahan yang nggak tahu kalau bahan ini sebenarnya berasal dari tanaman liar yang dulu dipakai buat menyembuhkan luka di medan perang. Jadi bayangkan betapa hebatnya buat menyembuhkan bekas jerawat. Bahkan brand besar sekarang berlomba-lomba bikin produk berbasis si cica, karena manfaatnya udah terbukti banget. Dan buat retinol, banyak yang takut karena bikin kulit perih, tapi sebenarnya semua tergantung cara pemakaian. Triknya mulai dari konsentrasi rendah, seminggu cuma 2 kali, baru deh tingkat frekuensinya. Oh ya, dan satu lagi, retinol ini sahabat terbaik kamu kalau kamu mau ngilangin bopeng. Nah, kamu pasti penasaran kalau semua dengan ini efektif, kenapa banyak tetap gagal hilangin bekas jerawat? Jawabannya ada di kesalahan umum yang sering dilakukan. Pertama, banyak orang yang salah pilih produk. Misalnya pakai produk pencerah yang punya kandungan pemutih keras. Bahkan bekas jerawat sulit hilang. Kulit malah jadi lebih sensitif dan iritasi. Kedua, overlaying produk kamu nggak perlu pakai semua bahan sekaligus. Contohnya, niacinamide dan retinol sebenarnya bisa dipakai bergantian, bukan bareng. Ini supaya kulitmu nggak kebanyakan bahan aktif yang bikin overwhelm. Dan yang ketiga, ini serius banget, nggak pakai sunscreen. Semua usaha kamu bakal sia-sia kalau kamu nggak melindungi kulit putih dari sinar UV. Sunscreen itu wajib, apalagi kalau kamu pakai kandungan seperti retinol dan salicylic acid, yang bikin kulit kamu lebih rentan terhadap matahari. Nah, kalau kamu pengen banget hasil yang maksimal, kombinasi bahan itu bakal lebih efektif kalau digabung dengan retinol. Tapi, ini bukan sembarang bahan. Retinol memang super powerful buat regenerasi kulit, tapi juga terkenal bikin kulit jadi lebih rentan terhadap sinar matahari. Jadi, jangan lupa pakai sunscreen ya, kalau nggak mau tambah masalah baru. Dan ini nih yang paling jarang dibahas, yaitu tranexamic acid. Bahan ini ibarat senjata rahasia buat memudarkan bekas kulit hitam, bekas jerawat. Bahkan beberapa peneliti bilang, dia sama efektifnya dengan bahan pencerah lainnya, tapi lebih lembut di kulit. Kebayang nggak? Bahan ini bisa jadi game changer di rutinitas skincare kamu. Jadi, apa rahasia buat ngilangin bekas jerawat? Intinya, pilih skincare yang punya kombinasi kandungan seperti niacinamide, salicylic acid, Centella asiatica, retinol, dan tranexamic acid. Tapi ingat,
Tiap kulit itu unik. Apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kamu. Selalu tes dulu ya sebelum pakai. Twist lainnya yang nggak kalah penting, cara hidup kamu juga berpengaruh besar loh. Percuma pakai skincare mahal kalau kamu kurang tidur, sering stres, atau makan makanan yang berminyak terus-terusan. Bekas jerawat itu bukan cuma soal apa yang kamu pakai di kulit, tapi juga apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh. Sekarang, coba kamu pikir, mungkin solusi dari bekas jerawat kamu ada di kombinasi skincare yang nggak tepat, dan gaya hidup kamu yang selama ini diabaikan. Oh ya, aku penasaran banget dari semua kandungan yang aku bahas tadi, mana nih yang pernah kamu coba? Atau ada bahan yang menurut kamu paling efektif? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Dan kalau kamu pengen aku review produk spesifik, kita bakal bahas tuntas di video berikutnya. Oh ya, buat kamu yang bingung mulai dari mana, aku punya satu kejutan. Di deskripsi video ini, aku kasih link ke beberapa produk yang aku rekomendasikan semua yang kita bahas tadi. Ada di sana ya. Dan spoiler nih, harganya ramah di kantong loh. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kamu yang lagi berjuang melawan bekas jerawat. Dan klik subscribe ya, biar nggak ketinggalan tips skincare terbaru dari aku. Oh ya, kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan, drop di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.